Sekarang mari kita lihat ya, yang ketiga. Meterai yang ketiga, seekor kuda hitam. Oke, arti penglihatan seekor kuda hitam. Jika kuda putih melambangkan pemberitaan Injil yang tadi maju-majunya di abad pertama, maka kuda hitam melambangkan tidak adanya Injil. Lalu secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak anggur itu. Saat itu gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Gandum, minyak, dan anggur adalah kebutuhan mendasar manusia. Memakan roti dengan cara menghitung berat gandum dengan hati-hati mengisyaratkan adanya bencana kelaparan. Imamat 26 ayat 26 dan Yeskel 4 ayat 16. Pada zaman Yohanes, 1 dinar adalah upah kerja untuk 1 hari. Dalam situasi normal, upah untuk 1 hari dapat membeli semua kebutuhan keluarga itu untuk hari itu. Namun pada masa kekeringan, maka terjadilah inflasi yang cukup tinggi yang melebihi harga normal. Pemandangan di meterai ketiga menyatakan upah 1 hari kerja hanya cukup membeli makanan secukupnya untuk 1 orang. Untuk menghidupi 1 keluarga, upah sehari akan digunakan membeli 3 cupak jelai, makanan yang lebih murah untuk orang miskin. Mari kita lihat. Gandum adalah menggambarkan firman Allah. Lukas 8 ayat 11. Penolakan akan Injil sudah pasti mengakibatkan kelaparan akan firman Allah. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Amos, minyak melambangkan Roh Kudus dan anggur adalah keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi, ketika dinyatakan bahwa minyak dan anggur jangan dirusakkan, itu menandakan bahwa Roh Kudus tetap bekerja dan keselamatan masih tersedia bagi mereka yang mencari kebenaran. Jadi, aplikasi atau pelajaran dari meterai ketiga adalah menunjuk kepada masa kompromi pada abad keempat dan kelima, yang menunjukkan adanya kelaparan rohani tentunya, yaitu firman Allah yang menuntun kepada zaman kegelapan. Jadi firman Allah pada waktu itu tidak leluasa untuk dibuka dan banyak orang yang akhirnya berkompromi sehingga orang-orang hampir tidak pernah lagi mendengarkan terang Injil, sehingga terjadilah kelaparan ya, dan manusia masuk kepada zaman kegelapan. Oke, mari kita lihat meterai yang keempat ya. Meterai yang keempat, arti dari seekor kuda hijau kuning. Ya. Kloros, yaitu artinya warna abu-abu. Warna dari mayat yang membusuk. Warna abu-abu adalah satu warna yang tidak menarik ya. Ya, sangat sedikit orang yang tertarik atau berkesan dengan warna abu-abu ya. Karena abu-abu itu gambaran dari sesuatu yang tawar, sesuatu yang tidak ada makna, sesuatu yang mati ya begitu. Orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Penunggang bernama maut, Hades ya, kerajaan maut atau tempat orang mati.
yang mengikutinya. Keduanya diberi kuasa untuk membinasakan dengan pedang atas seperempat penduduk bumi. Meterai keempat mengundang kematian dan sampar. Gambaran peristiwa yang terjadi menceritakan kebenaran tentang adanya kelaparan rohani, yaitu firman Allah, sebagai akibat menolak Injil, sehingga terjadi kematian rohani. Ingat tadi sebelumnya bagaimana kuda hitam menggambarkan kematian rohani ataupun menolak Injil. Sekarang tibalah di masa ini akibatnya. Kabar baiknya adalah bahwa kuasa maut dan kerajaan maut atau Hades sangatlah terbatas. Mereka hanya diberi kuasa atas sebagian seperempat penduduk bumi. Yesus memberi jaminan kepada kita bahwa Dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Ya. Jadi Allah mengendalikan, ya, Dia atau penguasa kegelapan itu, penguasa maut itu tidak bisa membinasakan semua, hanya sebagian ataupun seperempat saja. Ya. Pelajarannya apa bagi kita? Meterai keempat menggambarkan kematian rohani yang menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan. Sudah lihat gambar di sini bagaimana pembunuhan orang-orang ya pada zaman itu, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Allah, mereka dianiaya bahkan dibunuh, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada meterai yang kelima, ya. Arti dari penglihatan mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Apa arti mesbah? Saudara tahu mesbah itu apa? Kita teringat kepada mesbah di depan Ka'bah, ya. Setiap orang di masa perjanjian lama, bila dia telah melakukan dosa, maka supaya ada harapan, supaya dosanya diampuni, maka dia harus mengambil hewan, yaitu domba yang tidak bercacat, lalu menyerahkan domba itu kepada imam, lalu imam mempersiapkan domba itu, diperiksa apakah ada cacat atau tidak. Setelah siap, maka orang yang berdosa itu akan diberikan pisau, dan domba yang tak bersalah itu ditaruh di atas mezbah, dan orang yang berdosa ini harus mengucapkan dosa yang dia lakukan kepada domba ini. Sebagai simbol dia memindahkan dosa yang dilakukan ini pindah kepada domba itu. Domba yang tak bersalah itu akhirnya menanggung dosa orang berdosa itu. Dan setelah itu dia mengangkat pisaunya dan menghujamkan pisau itu ke leher domba yang tak bersalah. Jadi mezbah itu adalah gambaran pertumpahan darah. Gambaran di mana orang-orang mati, darahnya tertumpah oleh karena kesetiaan mereka kepada firman Allah. Bukan karena kejahatan mereka, tetapi karena kesetiaan mereka. Gambaran umat Allah yang mati teraniaya, Keluaran 29 ayat 12, Imamat 4 ayat 7. Menderita ketidakadilan dan mati karena kesetiaan mereka kepada Injil. Mereka berseru kepada Allah, memohon agar Dia bertindak membela mereka. Yang berikut, ya, diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh, ya.
Yang berikut adalah perkataan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah saudara-saudara mereka. Harus diingat kata Yunani dalam Wahyu 6 ayat 11 tidak memiliki kata jumlah. Kitab Wahyu tidak berbicara tentang satu target jumlah tertentu dari umat yang telah teraniaya agar tercapai ya, sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Namun lebih kepada penekanan kesempurnaan tabiat mereka. Umat Allah menjadi sempurna karena jubah kebenaran Kristus, bukan karena jasa mereka. Umat Allah yang mati sebagai martir tidak akan dibangkitkan dan dinyatakan sebagai pemenang sampai kedatangan Kristus pada awal masa 1000 tahun. Sekarang pelajarannya apa tentang penglihatan mesbah dan jiwa-jiwa mereka yang terbunuh? Peristiwa dalam meterai kelima menggambarkan periode abad pertengahan, di mana saat itu ada jutaan umat Tuhan yang mati sebagai martir karena kesetiaan mereka, dan menggambarkan pengalaman penderitaan umat Allah sepanjang sejarah dunia, sejak zaman Habel sampai pada akhirnya Allah melakukan pembalasan atas darah hamba-hambanya. Wahyu 19 ayat 2. Inilah yang terjadi di masa abad ke-8. Sebagian besar mereka dibunuh, dianiaya, ya, dibakar, bahkan ada yang pakai kuda, ada yang dibakar hidup-hidup, ya. Mereka mengalami ini oleh karena kesetiaan mereka. Saudara perhatikan kayu yang terikat ini telah menjadi simbol berbagai atribut-atribut kelembagaan ataupun simbol kekuasaan dunia. Ya, nanti akan seri berikut akan diperjelas bahwa kayu-kayu yang terikat ini, saudara perhatikan di dalam lembaga-lembaga dunia, simbol kayu ini selalu ada, ya, sebagai peringatan bahwa kekuasaan di masa lalu akan berkuasa seterusnya, ya, sampai menjelang kedatangan Yesus, ya. Inilah orang-orang yang setia, yang selalu dianiaya, bahkan dihukum gantung, tidak laki-laki, tidak melihat itu perempuan, semua mereka mati martir oleh karena kesetiaan mereka kepada firman Allah. Ya, bayangkan mereka mengalami tekanan yang hebat, air mata keluar tidak henti-hentinya, oleh karena kekhawatiran yang hebat, ketakutan yang hebat. Oleh karena mereka bisa saja yang berikut akan mengalami seperti teman-teman mereka yang terdahulu. Inilah yang terjadi di zaman abad ke-8. Ya, tidak kurang dari 50 juta dicatat dalam sejarah orang-orang mati martir oleh karena kesetiaan mereka kepada firman Allah. Saudara bayangkan, ya, bagaimana setan mengamuk, ya, sepanjang zaman, mulai dari Kain dan Habel. Ya, bayangkan sudah sekitar 6.000 tahun lalu. Setan terus berusaha untuk membinasakan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan ini adalah peristiwa menjelang kedatangan Yesus pun akan terjadi penganiayaan yang begitu hebat, bahkan lebih besar daripada yang pernah ada sejak penganiayaan dari kejadian sampai saat menjelang kedatangan Yesus. Ini adalah penganiayaan yang terbesar akan terulang kembali. Oleh sebab itu, mari kita untuk mempersiapkan hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan, sebagaimana orang-orang pada zaman kegelapan ini. Mereka berkumpul dan berdoa. Mereka tidak mau menyerahkan iman mereka. Mereka pasrah dan memilih mati demi setia kepada firman Allah.